Kali ini kita akan bahas Matematika Wajib SMA kelas 12 Bab 1 Transformasi Fungsi Latihan 1.3 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 33. Soal nomor 1, diketahui fx sama dengan x pangkat 3. Tentukan hasil dilatasi dari fungsi berikut. Yang A, y sama dengan 6 fx. Yang B, y sama dengan f buka kurung 4x tutup kurung. Langsung kita bahas. Yang A kita tulis dulu, fungsi awalnya itu fx sama dengan x pangkat 3. Sehingga kalau kita tuliskan sebagai y sama dengan 6 fx, ya berarti fx-nya ini kita ganti dengan x pangkat 3. Sehingga di sini y sama dengan 6 x pangkat 3. Ya, jadi yang fx ini kita ganti dengan x pangkat 3. Jadi seperti itu. Jadi hasil dilatasinya adalah y sama dengan 6x pangkat 3. Kemudian yang B sama, kita tulis terlebih dahulu fungsinya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3, fungsi awalnya. Kemudian di sini kita jadikan y sama dengan f buka kurung 4x tutup kurung. Jadi y sama dengan f buka kurung 4x tutup kurung. Di sini kita lihat fungsi awalnya. Di sini pada ruas kiri di dalam buka kurung ini itu adalah x. Maka ini berkaitan dengan x yang sebelah kanan. Jadi seperti itu. Artinya kalau di dalam buka kurung itu adalah 4x, ya maka pada ruas kanan ini x-nya kita ganti dengan 4x. Jadi yang f buka kurung 4x tutup kurung ini akan menghasilkan buka kurung 4x tutup kurung pangkat 3. Ya, ingat di sini x pada soal awal pada fx ini itu terkait dengan pangkat 3. Ya, sehingga kalau x-nya kita ganti dengan 4x, maka 4x ini juga terkait dengan pangkat 3. Maka di sini saya beri buka kurung. Artinya 4 dan x ini terkena pangkat 3. Sehingga kalau berdasarkan sifat dari eksponensial, maka pangkat 3 ini memangkatkan 4 dan juga memangkatkan x. Sehingga di sini bisa kita tulis 4 pangkat 3 kemudian x pangkat 3. Kalau tanda buka kurungnya ini kita hilangkan. Sehingga kita peroleh 4 pangkat 3 itu 64. Ya, sehingga 64 x pangkat 3. Jadi di sini kita peroleh y-nya sama dengan 64 x pangkat 3. Jadi hasil dilatasinya adalah y sama dengan 64 x pangkat 3. Selanjutnya soal nomor 2, diketahui suatu fungsi y sama dengan fx yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya. Kemudian gambarlah grafik lain berdasarkan fungsi berikut. Yang A, y sama dengan 3fx. Yang B, y sama dengan f buka kurung 2x tutup kurung. Pertama-tama kita tulis dulu. Ini yang pada bagian A ini y sama dengan 3fx ini merupakan hasil dari dilatasi yang y sama dengan fx. Karena ini adalah hasil dari transformasi yang ini, maka saya tuliskan sebagai y absen sama dengan 3f buka kurung x absen tutup kurung. Jadi seperti itu. Jadi untuk membedakan antara grafik awal, antara persamaan grafik awal yang ini yaitu y sama dengan fx dengan persamaan dari grafik hasil transformasi yaitu hasil dari dilatasi, maka di sini grafiknya saya beri fungsi dari grafiknya saya tuliskan sebagai, saya beri di sini tanda absen. Jadi y absen sama dengan 3 dikalikan f buka kurung x absen. Di sini memiliki arti, dilihat di sini pada fungsi awal yaitu di dalam buka kurung ini x, sedangkan pada hasil dilatasinya ini x absen tetap ya, tidak ada angka-angka lainnya. Berarti ini artinya x absen itu sama dengan x. Artinya pada bagian x, hasil dilatasi pada bagian x itu akan sama dengan x di awal ya, titik x di awal. Sedangkan
pada posisi Y di sini Y absennya atau Y hasil dilatasi itu nilainya sama dengan, di sini ada 3 kali. Berarti 3 kali di sini Fx ya. Artinya 3 kali Y. Ya. Jadi untuk posisi Y hasil dilatasinya ini itu sama dengan 3 kali dari Y dari fungsi Y ini sebelum mengalami dilatasi. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Yang warna hitam ini yaitu adalah fungsi yang Y sama dengan Fx yang digambar ini ya. Dari min 6 sampai min 3 itu ada di posisi 1. Min 6 sampai posisi 3 itu ada di posisi 1. Kemudian pada posisi dari min 3 sampai min 2 ini naik ke 2 ya. Jadi dari posisi min 3 sampai min 2 ini naik ke 2 ya. Kemudian setelah itu dari min 2 sampai ke 2 ini turun sampai mencapai min 2. Berarti di sini dari posisi min 2 sampai 2 ya, ini turun sampai mencapai posisi min 2. Kemudian dari 2 ke 3 ini naik dari min 2 menjadi min 1 yang Y. Di sini dari min 2 yang Y naik ke posisi min 1. Kemudian dari X3 sampai ke 6 ini Y-nya yaitu sama dengan 1. Dari X3 sampai X6 Y-nya itu dari tetap min 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini makna dari fungsi Y sama dengan Fx. Sekarang kita kaitkan dengan hasil transformasinya. Pada bagian pertama X absen sama dengan X ya. Artinya posisi X-nya ini sama. Min 6, min 6, min 3, min 3, min 2, min 2, kemudian 0, kemudian di sini 2, kemudian 3, kemudian 6. Ini sama antara hasil dilatasi yang warna biru ini dengan X pada sebelum dilakukan transformasi atau sebelum dilakukan dilatasi yang warna hitam ini. Yang berbeda adalah pada nilai Y-nya. Y hasil dilatasi ini 3 kali dari Y awal atau Y sebelum mengalami dilatasi. Jadi di sini bisa kita lihat yang awalnya dari min 6 sampai min 3 ini nilainya 1 Y-nya. Pada hasil dilatasi Y absennya itu sama dengan 3, berarti 3 kalinya. Ya, jadi di sini dari 1 kita kalikan 3 berarti menjadi 3. Ya, pada posisi min 6 sampai min 3 untuk nilai Y-nya menjadi 3, yaitu 3 kalinya dari yang Y sebelum dilatasi. Selanjutnya kita fokus ke yang min 2. Min 2 di sini sebelum dilatasi itu nilainya 2 Y-nya. Setelah dilatasi ya, maka Y-nya menjadi 3 kali, yaitu 2 dikalikan 3 menjadi 6. Ya, jadi seperti itu. Jadi Y absennya ini sama dengan 6 setelah merupakan hasil setelah dilatasi. Kemudian selanjutnya pada posisi 0 berarti pada Y-nya itu 0, maka di sini 3 dikali 0 tetap 0 ya. Jadi di sini pada posisi Y sama dengan 0, maka Y absennya tetap 0 karena 3 dikalikan 0 itu 0. Kemudian pada saat Y-nya itu di sini ya, pada saat Y-nya itu min 2, yaitu X-nya posisi 2, Y-nya ada di posisi min 2, maka nilai Y absennya berarti 3 dikalikan min 2, sehingga menjadi di sini min 6. Ya, sekali lagi min 2 dikalikan 3 berarti min 6, karena Y absennya ini 3 kali Y. Kemudian pada posisi Y sama dengan min 1 di sini, berarti Y-nya min 1, berarti Y absennya 3 dikalikan min 1, berarti min 3. Jadi nilai Y absennya itu ada di min 3. Kemudian terus sampai 6 di sini posisinya kan min 1. Berarti untuk Y absennya dari 3 sampai 6 ini posisinya tetap ada di min 3 karena 3 kalinya dari min 1. Jadi demikian pemahaman atau makna dari
bagian A yaitu Y sama dengan 3Fx jika ditinjau dari sisi grafik. Selanjutnya bagian B yaitu hasil dilatasinya adalah Y absen sama dengan F buka kurung 2X absen tutup kurung. Di sini maknanya adalah Y absen ini kan tidak berubah kan, berarti Y absen ini nilainya sama dengan Y ya. Jadi Y hasil dilatasi ini nilainya sama dengan Y sebelum dilakukan transformasi dilatasi. Nah, yang berubah di sini pada nilai X-nya, yaitu 2X absen itu nilainya sama dengan X. Ya, sekali lagi pada hasil dilatasi yaitu 2X absen itu nilainya sama dengan X. 2 yaitu posisi perkalian terhadap X absen. 2 dikalikan X absen. Saya pindah 2 ini ke ruas kanan. Dari 2 posisi perkalian, maka kalau pindah ruas akan menjadi posisi pembagian. Ya, sekali lagi 2 kali X absen berarti 2 ini posisinya sebagai perkalian terhadap X absen. Kalau 2 posisi perkalian saya pindah ruas ke ruas kanan, berarti posisi perkalian akan berubah menjadi posisi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh X absen sama dengan 1/2X. Artinya X hasil dilatasi ini nilainya sama dengan setengah dari nilai X sebelum mengalami dilatasi. Sedangkan untuk nilai Y-nya ini tetap. Kalau kita lihat secara gambar, ya, di sini diperhatikan untuk yang berwarna hitam ini adalah fungsi fx sebelum mengalami dilatasi. Ya, di sini x-nya min 6 sampai min 3, ini y-nya bernilai 1. X-nya min 3 sampai min 2 ini naik, y-nya naik. Sampai saat X-nya min 3 ini y-nya bernilai 2. Ya, ini y-nya bernilai 2. Kemudian dari min 2 sampai 2 X-nya yaitu grafiknya turun melalui 0,0 sampai di sini pada saat X sama dengan 2 y-nya itu bernilai min 2. Kemudian dari 2 sampai 3 X-nya y-nya ini turun dari min 2 menjadi min 1. Yaitu pada posisi X sama dengan 3 y-nya bernilai min 1. Nah, dari X sama dengan 3 sampai 6 y-nya bernilai min 1. Jadi ini makna dari grafik fungsi fx. Nah, sedangkan pada hasil dilatasinya yaitu y absen sama dengan f buka kurung 2x absen, yaitu maknanya di sini y absennya itu sama dengan y. Ya, berarti nilai y-nya ini tetap. Nah, tetapi yang berubah di sini x absennya itu sama dengan setengah x. Nah, di sini maknanya adalah seperti ini. Dari min 6 sampai min 3. Ya. Jadi di sini kalau x-nya min 6, maka x absennya setengah dikalikan min 6. Berarti sama dengan min 3. Berarti posisinya di sini. Ya, jadi x absen itu posisinya di sini, min 3. Kemudian saat X-nya ini min 3, maka X absennya adalah X absen sama dengan setengah dikalikan min 3. Berarti sama dengan min 3/2 atau min 1,5. Berarti di sini. Min 3/2 atau min 1,5 di sini. Berarti min 6 sampai min 3 pada posisi X itu pada posisi X absennya sama dengan min 3 sampai min 3/2 atau min 1,5 di sini. Nah, di mana nilai y-nya itu sama dengan y absennya itu sama dengan y. Di sini kan nilainya 1. Berarti nilai dari min 3 sampai min 3/2 atau min 1,5 ini nilainya juga 1. Jadi maknanya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini tadi kan pada posisi x min 3, berarti X absennya itu ada di posisi min 3/2 atau min 1,5 di sini. Nah, kemudian pada saat nilai X-nya ini min 2 di sini, ya, maka X absennya adalah sama dengan setengah dikalikan min 2. Berarti sama dengan min 1. Pada saat di sini min 2, nilai Y-nya kan 2.
Sehingga pada saat X-nya di sini min 1, nilainya juga 2. Kenapa? Karena Y absen sama dengan Y. Berarti nilai Y absennya itu sama dengan Y, yaitu sama-sama 2. Min 2 di sini hasilnya 2, Y-nya berarti min 1 di sini hasilnya juga 2 untuk Y absennya. Jadi seperti itu. Jadi pembahasannya di sini sampai ke min 2 ya. Kemudian dari min 2 sampai ke 2. Ya. Di sini artinya X-nya min 2, berarti X absennya tadi kan min 1. Kalau X-nya di sini 2, maka X absennya sama dengan setengah dikalikan 2, berarti sama dengan 1. Maka X absennya itu ada di sini, di posisi 1. Ya, itu. Nah, kemudian untuk nilai Y-nya dari min 2 ini turun sampai untuk nilai Y-nya di sini dari 2 ya turun ke min 2. Nah, sekarang cara menentukan nilai Y-nya untuk yang Y absen, di sini Y absen itu sama dengan Y. Berarti artinya sama juga dari 2, ini kan 2 kan, Y-nya kan 2. Berarti Y absennya itu sama-sama 2. Ini Y absen. Kemudian turun juga ke min 2. Kenapa? Karena Y-nya di sini min 2, maka Y absennya juga min 2. Melalui 0. Ya. Y-nya melalui 0, maka Y absennya juga melalui 0. Jadi di sini perhitungannya kita sampai ke X2. Kalau X absennya di sini 1. Y-nya di sini min 2, maka Y absennya nilainya adalah min 2. Selanjutnya di sini pada posisi X sama dengan 3. X sama dengan 3, berarti X absennya sama dengan setengah dikalikan 3. Berarti sama dengan 3/2. Berarti posisinya di sini 3/2 atau 1/2. Ya, jadi saat X-nya ini 3, maka posisi X absennya itu adalah ada di sini 3/2 atau 1/2. Nah, sedangkan nilai dari Y-nya saat X-nya ini 3, nilai Y-nya itu min 1. Karena Y absen sama dengan Y, maka saat X absen di sini 1/2 atau 3/2, maka nilai Y absennya juga ada di min 1. Nah, selanjutnya saat posisi X-nya ini 6 di sini, maka posisi X absennya itu sama dengan setengah dikalikan 6. Berarti setengah dikalikan 6 itu hasilnya 3. Maka di sini ini X absennya itu ada di 3. Sekali lagi, saat X-nya itu ada di 6, maka X absennya itu ada di 3. Didapat dari mana? X-nya 6 kan, berarti masukkan ke sini. X absen sama dengan setengah dikalikan 6. Karena Y-nya karena X-nya di sini 6. Berarti setengah dikalikan 6 itu sama dengan 3. Berarti X absennya itu bernilai 3 di sini. Nah, kemudian untuk Y-nya dari X3 sampai X6 ini nilai Y-nya itu min 1. Berarti untuk X absennya dari 3/2 atau 1/2 di sini sampai ke 3, X absennya itu nilainya itu Y absennya itu sama, yaitu 1. Kenapa sama 1? Sama-sama 1 karena Y absen itu sama dengan Y. Berarti Y absennya nilainya 1. Jadi grafiknya ini untuk yang Y absen sama dengan F buka kurung 2 X absen tutup kurung, ini dimulai dari min 3, kemudian bergerak sampai min 3/2 atau min 1/2 di sini dengan nilai Y-nya yaitu 1. Kemudian dari min 3/2 sampai ke 1, ke min 1, ini naik nilai Y-nya yaitu dari 1 menjadi 2. Ya, kemudian dari min 1 sampai ke 1 ini nilai Y-nya turun melalui 0,0. Ya, dari 2 Y absennya dari awalnya 2 menjadi min 2 Y absennya.
Nah, kemudian dari X sama dengan 1 ke X sama dengan 3/2 atau X 1/2, nilai Y-nya ini naik. Dari nilai Y absennya ini naik, yaitu dari Y absennya awalnya -2, ini naik ke -1. Nah, kemudian dari X 3/2 atau X-nya 1/2 sampai ke 3, ini berhenti di 3 ya, X absennya itu berhenti di 3, maka nilai Y-nya itu adalah -1. Dari 3/2 atau 1/2 sampai ke 3, nilai Y absennya itu yaitu nilainya -1. Jadi demikian pembahasan yang bagian B ya, bagian 2B secara grafik. Jadi seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, tentukan persamaan setiap grafik setelah diberikan transformasi yang A, Y sama dengan 3X kuadrat setelah dilatasi sejajar sumbu Y dengan skala 2. Yang B, Y sama dengan X pangkat 3 min 1 setelah dilatasi sejajar sumbu Y dengan skala 3. Yang C, Y sama dengan 4X plus 6 setelah dilatasi sejajar sumbu Y dengan skala setengah. Kita bahas yang 3A. Nah, di sini saya menggunakan metode matriks ya. Metode matriks secara metode transformasi secara matriks untuk mengerjakan soal nomor 3 ini. Silakan kalau kalian menggunakan cara definisi, silakan kalian gunakan cara definisi seperti halnya yang ada di buku paket. Tetapi di sini saya akan menggunakan metode matriks karena menurut saya metode matriks ini bisa digunakan untuk fungsi yang bermacam-macam ya. Jadi fungsinya itu, kalau fungsi yang rumit, metode matriks ini justru kalau menurut saya lebih mudah dipahami ya, dan dibandingkan dengan metode definisi yang ada di buku paket seperti itu. Di sini kembali lagi sini rumus dilatasi dengan menggunakan metode matriks itu caranya adalah X absen, Y absen. Ini adalah matriks hasil dari dilatasinya. Ya. Kemudian sedangkan matriks dilatasinya yaitu 1, 0, 0K. Kalau dilatasinya sejajar dengan sumbu Y, maka ini yang dipakai 1, 0, 0K. Di mana K-nya ini adalah skala dilatasinya. Karena di sini 2, maka K-nya kita ganti dengan 2. Jadi rumus dilatasi ini ada 2 ya. Di sini kan dilatasi sejajar dengan sumbu Y, kemudian dilatasi sejajar dengan sumbu X. Kalau dilatasi sejajar dengan sumbu Y, maka yang dipakai matriks transformasi dilatasinya yang ini, 1, 0, 0K. Kemudian kita kalikan dengan XY, matriks XY. Matriks XY ini artinya adalah titik awal atau fungsi awal sebelum dilakukan dilatasi. Kalau ini hasil dilatasinya, ini adalah matriks dilatasinya, sedangkan yang ini adalah titik awal sebelum dilakukan dilatasi. Sehingga kalau kita tuliskan di sini K-nya ini kita ganti dengan skalanya. Skala 2 berarti K-nya diganti dengan 2. Kemudian tinggal kita kalikan. Ingat perkalian matriks, baris pada matriks pertama itu dikalikan dengan kolom pada matriks kedua. Jadi cara pengaliannya ini seperti ini. 1 dikalikan X berarti X ditambah 0 dikalikan Y. 0 dikalikan Y berarti kan 0. Berarti X ditambah 0 hasilnya adalah X. Ya, kemudian untuk baris kedua yang ini 0 dikalikan X itu nilainya 0 ditambah 2 dikalikan Y berarti 2Y. Berarti 0 ditambah 2Y hasilnya adalah 2Y. Sehingga di sini kita peroleh X absen, Y absen itu sama dengan X 2Y. Nah, sebenarnya kalau yang ini tidak ditulis, kalian langsung pakai rumus yang ini juga silahkan. Ya, kalau ini dianggap terlalu panjang penulisannya, maka kalian cukup fokus ke yang ini.
Ya, maka ini adalah X absen, Y absen sama dengan X 2Y. Ini merupakan rumus dari dilatasi sejajar dengan sumbu Y. Nah, di beberapa buku langsung dituliskan rumus yang ini. Ya, rumus yang ini sebenarnya diperoleh dari rumus awal yang ini. Jadi seperti itu. Jadi silakan kalian boleh langsung pakai di posisi yang ini. Artinya adalah X absen itu sama dengan X. Pada baris yang atas ini artinya X absen itu sama dengan X. X-nya saya tulis terlebih dahulu, berarti X sama dengan X absen. Sedangkan pada baris kedua di sini Y absen sama dengan 2Y. Ya. Y absen sama dengan 2Y. 2Y artinya 2 dikali Y. 2 perkalian saya pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh setengah Y absen sama dengan Y. Y-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti Y sama dengan setengah Y absen. Selanjutnya, sehingga kita tulis fungsi awalnya, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, di sini kita lihat, di sini Y, maka di sini Y kita ganti dengan Y yang ini. Di sini X, kita ganti dengan X yang ini. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Yang dipakai itu yang ini, X sama dengan Y sama dengan, bukan yang ini. X absen sama dengan Y absen sama dengan, salah. Nah, karena di sini Y bukan Y absen. Di sini X bukan X absen. Jadi jangan sampai salah. Sehingga di sini Y-nya kita ganti yang ini. Y sama dengan setengah Y absen. Ya, jadi Y ini kita ganti dengan setengah Y absen. Kemudian X yang di sini X sama dengan X absen. Berarti X yang di sini kita ganti dengan X absen. Nah, kalau sudah berbentuk X absen, Y absen seperti ini, artinya ini sudah merupakan hasil dari transformasi dilatasi. Jadi seperti itu. Jadi di sini bedanya antara Y dan X biasa dengan Y absen dan X absen pada perhitungan, artinya kalau X dan Y biasa seperti ini, itu artinya fungsinya belum mengalami transformasi dilatasi. Ya, sedangkan kalau sudah ada tanda absennya ini, artinya fungsinya ini sudah mengalami transformasi dilatasi. Selanjutnya, min setengah dikalikan Y absen. Berarti di sini 2 ini saya pindah ruas. 2 posisi pembagian saya pindah ke ruas kanan, artinya menjadi posisi perkalian, atau 2 yang ada di bawah kalau dipindah ke ruas kanan maka kita letakkan di atas. Jadi seperti itu. Sehingga di sini kita peroleh Y absen sama dengan 2 dikalikan buka kurung 3X absen kuadrat tutup kurung. Kita sederhanakan, 2 dikalikan 3 ini 6. Ya, jadi Y absennya sama dengan 6X absen kuadrat. Jadi hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 6X kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita sudah memberikan penjelasan hasil dilatasinya, maka tanda absen ini kita hilangkan. Ya, sekali lagi, Y sama dengan 6X kuadrat ini didapat dari mana? Didapat dari ini. Y absen sama dengan 6X absen kuadrat. Dengan cara X absen dan Y absennya, tanda absennya ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena di sini sudah diberi penjelasan hasil dilatasi, sehingga tanda absen dan Y absennya tidak perlu dituliskan lagi. Jadi hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 6X kuadrat. Kemudian kalau soal nomor 3A ini kita gunakan dengan cara kedua, yaitu kita lihat di sini ada pernyataan dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skala 2. Artinya Y absennya itu sama dengan 2Y. Artinya Y hasil dilatasi itu nilainya sama dengan 2 kali Y awal. Nah, sehingga di sini dari pernyataan dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skala 2 itu kita peroleh Y absennya itu sama dengan 2Y. 2 di sini ini adalah skalanya. Skala 2 berarti Y absen itu sama dengan 2Y. Nah, kemudian Y-nya tadi kan nilainya ini, kita ganti dengan 3X kuadrat. Ya, Y yang ini kita ganti dengan 3X kuadrat. Nah, di sini artinya adalah X absennya itu sama dengan X.
Ya, jadi karena X absen sama dengan X, maka di sini saya biarkan ke dalam persamaan X, karena X absen itu sama dengan X. Selanjutnya, ya, saya ulangi lagi, Y yang di sini kita gantikan dengan 3X kuadrat. Ini. Sehingga kita sederhanakan 2 dikalikan 3X kuadrat, 2 kali 3 berarti 6. Sehingga diperoleh 6X kuadrat. Jadi Y absennya itu sama dengan 6X kuadrat. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya langkah ini, pada langkah yang ini, Y absen sama dengan 2 3X kuadrat dikalikan 3X kuadrat, ini sama dengan langkah yang di sini. Ya. Sama halnya dengan langkah yang di sini. Sedangkan yang langkah ini sama dengan langkah yang di sini. Jadi kalau menggunakan cara kedua, itu langsung disingkat sampai ke sini, sampai sini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 6X kuadrat. Karena sudah ada penjelasan hasil dilatasinya, maka tanda Y absennya ini, tanda absennya ini saya hilangkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi cara kedua ini, jika rumusnya atau persamaannya ini sederhana, maka cara ini lebih cepat, ya, dan tidak membingungkan, lebih mudah. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Tetapi kalau seandainya persamaannya ini rumit, tidak sesederhana seperti ini, ya, maka cara metode matriks ini, transformasi dengan menggunakan matriks ini, itu akan lebih mudah untuk dipahami. Ya, jadi seperti itu. Jadi setiap cara itu ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, sekali lagi, kalau pakai cara langsung atau cara definisi seperti yang ada di buku paket, itu pernyataan dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skala 2, artinya Y absennya atau Y hasil dilatasinya itu 2 kali. Karena skalanya 2 berarti 2 kali Y di awal. Berarti kita peroleh Y absen itu sama dengan 2Y. Nah, pada tahap ini, pada rumus ini sebenarnya itu sama dengan yang ada di sini. Dengan metode matriks itu sama, posisinya ada di sini. Ya. Nah, sehingga dari sini Y-nya kita ganti dengan persamaan awal ini, Y sama dengan 3X kuadrat. Kita ganti dengan 3X kuadrat. Nah, sehingga di sini 2 dikalikan 3X kuadrat hasilnya ada 6X kuadrat. Nah, di sini kenapa X-nya itu saya biarkan ke dalam bentuk X bukan X absen? Karena kalau dilatasi sejajar dengan sumbu Y, nilai X absen itu sama dengan X. Ya, nilai X absen itu sama dengan X. Jadi kalau di sini saya biarkan berbentuk X, itu akan sama saja dengan X absen. Nah, jadi seperti itu. Jadi hasilnya itu harus sama. Di sini Y sama dengan 6X kuadrat, di sini Y sama dengan 6X kuadrat. Selanjutnya bagian B, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 min 1 setelah dilatasi sejajar sumbu Y dengan skala 3. Nah, di sini saya kerjakan dengan metode transformasi matriksnya, ya, yaitu X absen Y absen itu sama dengan, ini transformasi matriksnya 1 0 0K, yaitu transformasi matriks untuk yang dilatasi sejajar dengan sumbu Y. Rumusnya ini dikalikan XY. Ya, X absen Y absen ini artinya adalah XY setelah mengalami dilatasi. Sedangkan kalau XY ini adalah XY sebelum mengalami dilatasi. Sedangkan 100K ini adalah matriks transformasi dilatasi sejajar dengan sumbu Y. Ya. Karena K ini menunjukkan skalanya. Karena di sini skalanya 3, maka K-nya kita ganti dengan 3. Kemudian setelah itu kita lakukan perkalian matriks. Ini matriks pertama, ini matriks kedua. Caranya adalah baris pada matriks pertama kita kalikan kolom pada matriks kedua. Sehingga untuk yang baris awal ini diperoleh 1 dikalikan X, berarti X ditambah 0 dikalikan Y, 0. Berarti X ditambah 0 hasilnya adalah X. Sedangkan pada baris kedua ini 0 dikalikan X berarti 0 ditambah 3 dikalikan Y, 3Y. 0 ditambah 3Y berarti 3Y. Jadi di sini kita peroleh X absen, Y absen sama dengan X 3Y. Nah, kalian juga bisa langsung menuliskan sampai di sini. Kalau di
kalian tulis rumus dari awal ini terasa lebih panjang, ya, maka cukup kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, kalian bisa cukup menggunakan rumus yang ini saja. Itu juga sudah benar. X absen, Y absen sama dengan X 3Y. Artinya di sini adalah X absen sama dengan X. X absen sama dengan X artinya nilai X setelah dilatasi itu akan sama dengan nilai X sebelum dilatasi. Jadi seperti itu artinya. Nah, di mana kalau X-nya saya tulis terlebih dahulu berarti X sama dengan X absen. Kemudian untuk yang baris kedua, Y absen sama dengan 3Y. Artinya adalah nilai Y setelah dilatasi, nilainya itu sama dengan 3 kali Y sebelum dilatasi. Ya, jadi Y hasil dilatasi itu nilainya sama dengan 3 kali Y sebelum dilatasi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini 3Y, 3 posisi perkalian. Saya pindah ruas menjadi posisi pembagian 3-nya. Ya, sehingga 1/3 Y absen sama dengan Y. Kalau Y-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti Y sama dengan 1/3 Y pangkat Y absen. Jadi seperti itu. Nah, di sini ingat ya, bentuk yang kita cari adalah X sama dengan dan Y sama dengan. Bukan X absen sama dengan, Y absen sama dengan. Nah, kenapa seperti itu? Karena nantinya kita akan substitusikan X sama dengan dan Y sama dengan ke ini. Persamaan awal, yang ini. Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Selanjutnya Y-nya ini kita ganti dengan yang ini. Y sama dengan 1/3 Y absen. Artinya Y-nya kita ganti dengan 1/3 Y absen. Sedangkan X-nya di sini kita ganti dengan X absen. X sama dengan X absen. Berarti X-nya kita ganti dengan X absen. Jadi seperti itu. Selanjutnya 3 ini posisi pembagian atau berada di bawah, kita pindah ke ruas kanan, maka posisinya perkalian atau terletak di atas. Sehingga di sini 3 kali buka kurung X absen pangkat 3 min 1 tutup kurung. Kita sederhanakan, 3 dikalikan X absen pangkat 3 berarti 3 X absen pangkat 3, 3 dikalikan min 1 berarti min 3. Jadi di sini kita peroleh Y absen sama dengan 3 X absen pangkat 3 min 3. Jadi hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 3X pangkat 3 min 3. Ini diperoleh dari di sini. Nah, dengan cara menghilangkan tanda absennya. Kenapa? Karena di sini sudah ada penjelasannya. Bahwa hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 3X pangkat 3 min 3. Nah, tanda absen di sini hanya berlaku dalam perhitungan. Ya. Kenapa? Untuk membedakan antara grafik awal dengan grafik hasil dilatasi. Ini hanya pada perhitungan. Ketika keluar dari perhitungan, diberi keterangan, jadi hasil dilatasinya, maka tanda absennya ini dihilangkan. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua, yaitu cara seperti definisi di buku paket ya, yaitu makna dari dilatasi sejajar sumbu Y dengan skala 3, artinya Y absennya itu sama dengan 3Y. Artinya Y hasil dilatasi atau Y absen ini nilainya sama dengan 3 kali Y awal atau Y sebelum dilatasi. Nah, sebenarnya kalau ini dikaitkan dengan metode matriks, posisi Y absen sama dengan 3Y ini ada di posisi ini. Ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Di sini kita peroleh Y absennya sama dengan 3Y. Kemudian Y-nya ini kita ganti dengan atau kita substitusikan dengan X pangkat 3 min 1. Kenapa? Karena di sini Y-nya sama dengan X pangkat 3 min 1. Berarti ini nilainya Y. Berarti Y yang di sini kita gantikan dengan X pangkat 3 min 1. 3 dikalikan Y-nya ganti dengan ini, X pangkat 3 min 1. Nah, Y absen sama dengan 3 dikalikan buka kurung X pangkat 3 min 1 tutup kurung. Ini posisinya kalau dikaitkan dengan matriks ini sama ada di posisi ini ya. Nah, hanya saja di sini X absen, di sini X. Nah, kenapa di sini saya tuliskan X bukan X absen? Karena nilai X absen dengan X itu sama. Ya, berarti tidak perlu digantikan untuk yang berdasarkan definisi. Ya. Selanjutnya
3 dikalikan X pangkat 3 berarti 3X pangkat 3. 3 dikalikan min 1 berarti min 3. Berarti kita peroleh Y absen sama dengan 3X pangkat 3 min 3. Ini posisinya ada di sini kalau dikaitkan dengan yang matriks. Nah, jadi hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 3X pangkat 3 min 3. Tanda absennya dihilangkan karena di sini sudah ada penjelasannya. Kalau ini sudah merupakan hasil dilatasi. Y sama dengan 3X pangkat 3 min 3. Jadi dengan metode matriks atau dengan metode definisi hasilnya harus sama. Ya. Untuk soal yang sederhana, cara definisi mungkin lebih cepat. Tetapi kalau fungsinya ini rumit, ya berpangkat-pangkat atau ada pecahannya seperti itu, maka metode matriks kalau menurut saya itu akan lebih mudah dipahami. Ya, meskipun agak panjang, tapi metode matriks kalau fungsinya ini rumit akan mudah dipahami. Jadi seperti itu. Selanjutnya bagian C yaitu Y sama dengan 4 pangkat X plus 6 setelah dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skala setengah. Saya kerjakan dengan metode matriks terlebih dahulu. Berarti rumus awalnya adalah kalau metode matriks X absen Y absen sama dengan 1 0 0K dikalikan XY. Ya, di sini X absen Y absen ini merupakan XY setelah mengalami dilatasi. Sedangkan di sini matriks dilatasinya adalah 1 0 0K untuk dilatasi sejajar dengan sumbu Y, di mana K ini adalah skalanya, besar skalanya, yaitu setengah. Nanti K ini kita ganti dengan setengah. Kemudian untuk XY ini adalah matriks dari nilai XY sebelum mengalami dilatasi atau XY awal. Jadi seperti itu. Di sini K-nya langsung kita ganti dengan setengah. Kemudian kita kalikan matriks ini dengan matriks ini. Ya, perkalian matriks itu adalah baris pertama kita kalikan dengan baris pada matriks pertama kita kalikan kolom pada matriks kedua. Jadi di sini 1 dikalikan X, 1X ditambah 0 dikalikan Y, 0. Berarti X ditambah 0 hasilnya adalah X yang di atas ini. Sedangkan untuk yang di bawah cara mencarinya 0 dikalikan X, 0 ditambah setengah dikalikan Y, berarti setengah Y. 0 ditambah setengah Y, hasilnya adalah setengah Y. Jadi di sini kita peroleh X absen, Y absen itu sama dengan X setengah Y. Artinya adalah X absen sama dengan X. Artinya di sini adalah X hasil dilatasi nilainya sama dengan X sebelum dilatasi. Jadi seperti itu maknanya. Di sini kalau X yang kita tulis terlebih dahulu berarti X sama dengan X absen. Sedangkan untuk baris kedua ini Y absen sama dengan setengah Y. Artinya Y setelah dilatasi ya itu nilainya sama dengan setengah dari Y sebelum dilatasi. Jadi seperti itu. Kemudian 2 ada di posisi pembagian, saya pindah ke ruas kiri maka akan menjadi posisi perkalian, atau posisi di bawah 2 pindah ke ruas kiri akan berada di atas. Jadi seperti itu. Berarti di sini kita peroleh 2 Y absen itu sama dengan Y. Atau kalau kita tulis Y-nya terlebih dahulu berarti Y sama dengan 2 Y absen. Jadi seperti itu. Di sini yang perlu jadi perhatian adalah di sini yang kita cari adalah X sama dengan dan Y sama dengan. Bukan X absen sama dengan atau Y absen sama dengan. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena nantinya X sama dengan dan Y sama dengan ini kita akan substitusikan ke fungsi awal, yaitu yang ini. Yaitu Y sama dengan 4X plus 6. Di mana Y-nya ini nanti kita ganti dengan yang ini. Y sama dengan 2Y absen. Berarti Y-nya kita ganti dengan 2Y absen. Kemudian yang X yang ini kita ganti dengan yang ini. X sama dengan X absen. Berarti X-nya kita ganti dengan X absen. Jadi yang dipakai bukan yang ini. Ya. Bedakan, ini X absen, di sini X. Jadi beda. Di sini Y absen, di sini Y. Beda. Jadi yang ini harus dirubah ke dalam X sama dengan dulu dan Y sama dengan. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini 2 dikalikan Y absen.
Dua posisi perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh Y absen sama dengan setengah dikalikan buka kurung 4X absen ditambah 6. Kemudian kita sederhanakan, setengah dikalikan 4X absen menjadi setengah buka kurung 4X absen tutup kurung. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah 4 ini tidak bisa dibagi dengan 2. Ya. Kalau di sini kita tuliskan 2X absen itu salah. Kenapa? Karena 4 ini masih terikat dengan X pangkat X absen. Ya, karena 4 ini masih terikat dengan pangkat X absen. Jadi tidak bisa dicoret ini. Ya. Kalau kalian menuliskan hasilnya di sini di bawah ini 2X pangkat 2 pangkat X absen itu salah. Ya, karena 4 ini tidak bisa dicoret dengan 2. Kenapa? Karena 4 ini masih terikat pangkat dengan X absen. Jadi sekali lagi tidak bisa dicoret. Makanya di sini saya beri buka kurung. Artinya kalau 4 pangkat X absen ini tidak bisa dicoret dengan 2. Sedangkan selanjutnya di sini setengah dikalikan dengan plus 6. Berarti 6 dibagi 2, 3. Baru kalau yang 6 ini bisa kita coret dengan 2. Yaitu hasilnya 3. Kenapa? Karena 6 ini tidak berpangkat. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita peroleh Y absen sama dengan setengah buka kurung 4X absen tutup kurung plus 3. Nah, kalau di sini buka kurungnya saya hilangkan, berarti akan menjadi setengah dikalikan 4X absen. Takutnya nanti kalian mengira ini bisa dicoret. Ya, kalau buka kurungnya saya hilangkan. Biar pemahaman kalian tidak salah, berarti buka kurungnya ini saya beri buka kurung, artinya 4 ini tidak bisa dicoret dengan 2. Jadi hasil dilatasinya adalah Y sama dengan setengah buka kurung 4X tutup kurung plus 3, yaitu yang di sini. Ya, di mana tanda absennya ini saya hilangkan. Jadi hasil dilatasinya adalah Y sama dengan setengah buka kurung 4X tutup kurung plus 3. Ini hasil jika menggunakan metode matriks. Untuk cara kedua, silakan kalian coba sendiri. Ya, hasilnya harus sama dengan yang ini. Ya, cara keduanya. Kalau hasilnya beda, itu maka kalian salah dalam pengerjaannya. Atau di sini kalian peroleh Y sama dengan 2 pangkat X plus 3. Jadi di sini 4-nya dicoret dengan 2. Itu salah. Ya, sekali lagi itu salah. Jadi seperti itu. Selanjutnya sedikit saya jelaskan ya. Bagi yang penasaran, kenapa Y sama dengan 2X plus 3 ini salah. Ya, artinya di sini 4 pangkat X, ya, 4-nya ini tidak bisa dicoret. Kalau 4-nya ini bisa dicoret, maka hasilnya adalah Y sama dengan 2X pangkat 3. Ya, jadi seperti itu. Kita tinjau dari sisi grafiknya. Ya. Dengan menggunakan GeoGebra ini kita peroleh 3 grafik ini. Ya, yang warna hitam ini adalah yang ini, Y sama dengan 4X plus 6. Ya, kemudian yang warna biru ini, yang ini Y sama dengan setengah buka kurung 4 pangkat X tutup kurung plus 3. Ini yang warna biru. Kemudian sedangkan yang warna merah ini Y sama dengan 2X plus 3. Ini yang warna merah. Ya. Nah, di sini Y sama dengan setengah buka kurung 4X tutup kurung plus 3. Ini berbeda dengan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, bisa dilihat di grafik ini. Jadi kalau kalian mengerjakan kemudian 4-nya itu dicoret, itu salah. Karena nilainya akan berbeda dengan yang ini. Ya. Jadi nilai dari setengah 4X dengan 2X ini berbeda. Nah, kita tinjau untuk X sama dengan 0. Kita fokus ke yang warna biru dulu. Pada saat X sama dengan 0, di sini nilainya 3,5. Kalau dari sisi gambar kita cek dari grafik dari persamaannya,
X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. 4 pangkat 0 berarti 1. Setengah dikalikan 1, setengah. Setengah ditambah 3, 3 setengah. Betul berarti ya di sini. Sedangkan untuk grafik yang Y sama dengan 2X plus 3, pada posisi X sama dengan 0, X-nya 0. Berarti 2 pangkat 0, 1. 1 ditambah 3 itu 4 di sini. Jadi jelas berbeda ya. Jadi kalau kalian pada tahap ini kemudian kalian coret 4 dengan 2-nya menghasilkan 2X 2 pangkat X absen plus 3, itu maka kalian salah. Buktinya adalah ada di grafik ini. Ya, bahwa di sini berbeda antara setengah dikalikan buka kurung 4 pangkat X dengan 2 pangkat X. Kita fokuskan ke yang ini ya. Karena kalau plus 3 nya kan sudah sama. Jadi kita fokuskan ke sini. Nah, ini dari sisi grafik itu berbeda. Jadi sudah jelas bahwa 4 ini tidak bisa dicoret dengan 2. Ya, kalau kalian mencoret 4 ini dengan 2, maka ini jawabannya akan salah. Ya, ini salah. Yang benar adalah Y sama dengan setengah buka kurung 4 pangkat X tutup kurung plus 3. Yaitu dibuktikan dengan grafik ini bagi yang penasaran. Bahwa nilai dari setengah 4 pangkat X ini akan berbeda dengan 2 pangkat X. Jadi seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4, tunjukkan transformasi yang menetapkan fungsi berikut. Yang A, Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5 menjadi grafik Y sama dengan 4X kuadrat plus 4X min 5. Yang B, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 menjadi grafik Y sama dengan 3X kuadrat min 9X plus 6. Yang C, Y sama dengan 2 pangkat X plus 1. Nah, di sini di buku paketnya diralat ya, ini yang benar. Persamaannya Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 menjadi grafik Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 plus 2. Nah, langsung kita bahas. Di sini cara kita menentukan transformasinya, saya menggunakan posisi terbalik ya. Jadi maksudnya seperti ini. Saya kerjakan dari hasil menuju ke awal. Nah, bukan dari awal menuju ke hasil. Nah, silakan kalian coba sendiri di rumah dari posisi awal menuju ke akhir. Jadi seperti itu. Nah, apakah sama kalau dikerjakan dari posisi akhir menuju ke awal? Nah, karena di sini saya kerjakan dari hasil terlebih dahulu, maka yang ini saya tulis dengan tanda absen. Jadi berarti ini Y absen 4 X absen, kemudian di sini X absen. Ya, jadi di sini kita tulis Y absen sama dengan 4X absen kuadrat tambah 4X absen min 5 yang ini. Nah, sehingga di sini tujuan kita di sini adalah ingin merubah bentuk ini ke dalam bentuk yang ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini pertama-tama di sini 4X absen kuadrat. Kalau dari sisi Y sama ya. Jadi otomatis di sini yang berubah sepertinya ada di posisi X-nya. Nah, jadi di sini 4 ini saya masukkan ke dalam bilangan kuadrat. Ya. Berarti di sini bisa kita tulis sebagai buka kurung 2X absen tutup kurung kuadrat. Artinya di sini 2 kuadrat kan 4. Kalau 2-nya dikeluarkan dari pangkat 2 ini kita keluarkan dari buka kurung, tutup kurung, buka kurung, 2-nya ini akan menjadi 4 sama seperti di atas. Ya. Nah, sedangkan untuk yang ini sama 4X absen, 2-nya saya keluarkan, buka kurung 2X absen. Ya, 2 kali 2 4. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini ini artinya 2X absen ini sama dengan X. Koefisiennya 1 kan? 1. Kemudian plus 2. Di sini plus 2. Sedangkan 2X absen itu sama dengan X. Min 5. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kita peroleh 2X absen itu sama dengan X. Ya, ini juga sama. X
ini nilainya sama dengan 2x absen. Jadi seperti itu cara pengerjaannya ya. Yang hasil ini harus dijadikan ke awal ya, harus dijadikan sejenis dengan yang awal. Di sini perhatikan, kalau di sini x ya, koefisiennya kan 1, maka di sini koefisiennya juga harus 1. Kemudian di sini plus 2, ini plus 2. Sedangkan x-nya ini sama dengan 2x absen. Di sini min 5, di sini min 5. Berarti perhitungannya sudah benar. Ya, sekali lagi di sini x, di sini menjadi 2x absen. Berarti 2x absen kuadrat, di sini x kuadrat. Plus 2, plus 2. X ini nilainya sama dengan 2x absen. Ya, kemudian min 5, min 5. Berarti ini sudah sejenis dengan fungsi awal. Berarti perhitungannya ini sudah benar. Sehingga kesimpulannya kita peroleh 2x absen ya sama dengan x. Ya, sehingga di sini 2 dikalikan x absen, 2 dalam posisi perkalian, kita pindah ke ruas kanan menjadi posisi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh x absen sama dengan setengah x. Nah, sedangkan y-nya, y absen, ini nilainya sama dengan y. Y absen nilainya sama dengan y. Sehingga di sini kita peroleh ya x absen sama dengan setengah x, y absen sama dengan y. Kita bentuk lagi ke dalam bentuk matriks sehingga di sini kita peroleh x absen sama dengan setengah x. Yang ini baris pertama. Sedangkan baris kedua y absen itu sama dengan y. Kemudian kita balik ke dalam bentuk perkalian matriks, ini akan menjadi setengah 0 setengah 001 kita kalikan dengan xy ya, setengah dikalikan x, setengah x ditambah 0 dikalikan y, 0 setengah x ditambah 0 berarti setengah x, sama kan dengan di atas. Kemudian 0 dikalikan x, 0 ditambah 1 dikalikan y, 0 ditambah y berarti y, sama dengan di bawah. Berarti ini benar perhitungannya sudah. Nah, di sini matriks transformasinya itu setengah 001. Artinya di sini adalah merupakan matriks dilatasi ya terhadap sumbu x ya yang sejajar dengan sumbu x dengan skala setengah. Nah, jadi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 5 yang ini dilatasi sejajar sumbu x dengan skala setengah. Jadi transformasi yang terjadi adalah dilatasi sejajar dengan sumbu x dengan skala setengah. Ya, ditunjukkan dengan kita mendapatkan matriks transformasi yang ini. Kalau kita peroleh matriks transformasi yang ini, itu artinya matriks transformasi dilatasi yang sejajar dengan sumbu x dengan skalanya setengah, karena di sini nilainya setengah. Nah, kalau rumus dilatasi sejajar dengan sumbu x dengan skala k, ini rumus umumnya. Ya, ini adalah rumus umum dilatasi sejajar dengan sumbu x dengan skala k. Ini rumus umumnya. Jadi seperti itu untuk pembahasan yang 4A. Selanjutnya bagian B yaitu y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 menjadi grafik y sama dengan 3x kuadrat min 9x plus 6. Cara pengerjaannya itu sama, saya mulai dari yang hasil. Yang hasil ini nantinya akan saya ubah sejenis dengan yang awal. Jadi karena hasil saya kerjakan terlebih dahulu, berarti di sini untuk membedakan dengan fungsi awal, di sini yang hasil saya beri tanda absen. Berarti di sini y absen sama dengan 3x absen kuadrat min 9x absen plus 6. Ya, jadi di sini yang ini kita tuliskan ke dalam bentuk absen. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, di sini pada rumus awal di sini kita dapatkan y sama dengan x pangkat 3. X pangkat 2 min 3x plus 2. Nah, sedangkan di sini pada hasil di sini
3x absen kuadrat dikurangi 9x absen plus 6. Di sini konstantanya, di sini koefisiennya 1, koefisien dari x kuadratnya 1, di sini 3. Berarti kita reka-reka 3-nya ini kita keluarkan. Nah, ketika 3 kita keluarkan, apakah nanti hasilnya sejenis dengan yang persamaan awal? Nah, sehingga kalau 3 kita keluarkan, kita beri buka kurung, sehingga di sini ternyata benar ya. 3x absen kuadrat, 3-nya dikeluarkan menjadi 3x absen kuadrat, kemudian min 9 kan 3 kali 3, 3-nya 1 saya keluarkan sehingga bersisa min 3x absen, kemudian 6 itu 3 kali 2, 3-nya saya keluarkan, berarti di sini tersisa 2. Ya, jadi di sini kita peroleh 3 dikalikan buka kurung x absen kuadrat min 3x absen plus 2 tutup kurung. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ternyata di sini sudah bersesuaian. Kalau 3-nya dikeluarkan, maka yang ini sudah bersesuaian. X kuadrat di sini x absen kuadrat min 3x min 3x absen plus 2, di sini plus 2. Ternyata sudah bersesuaian. Selanjutnya itu 3 ini saya pindah ke ruas kiri. 3 perkalian pindah ruas kiri menjadi pembagian. Sehingga di sini saya peroleh 1/3 Y absen sama dengan X absen kuadrat min 3X absen plus 2. Nah, ini sudah bersesuaian dengan bentuk fungsi awal, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai X-nya, X absen dan nilai X itu sama. X absen kuadrat, X kuadrat. Min 3X absen, min 3X. Plus 2, plus 2. Jadi nilai X absen itu sama dengan X. Yang berbeda sekarang adalah ada di posisi Y ternyata. 1/3 Y absen itu sama dengan Y. Ya, sehingga di sini kita peroleh X absennya itu sama dengan X, ya. Sedangkan 1/3 Y absen itu sama dengan Y. Nah, setelah itu 3 posisi pembagian atau ada di bawah, saya pindah ke ruas kanan, maka akan ada di posisi perkalian atau posisi di atas. Ya, sehingga di sini kita peroleh Y absen sama dengan 3Y. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kita peroleh X absen sama dengan X, Y absen sama dengan 3Y. Kemudian kita bentuk ke dalam bentuk matriks X absen, Y absen sama dengan X 3Y. Pada baris pertama X absen sama dengan X yang ini, kemudian Y absen sama dengan 3Y yang ini pada baris kedua. Kemudian X 3Y kita bentuk ke dalam fungsi perkalian matriks transformasi. Nah, di sini diperoleh 1003 XY. Ya. Nah, di sini artinya kalau kita tulis ke dalam persamaan rumus awal, rumus umum, ini 1003, di sini 1003. Ini sama ya, hanya saja di sini K-nya ini sama dengan 3. Ini merupakan dilatasi sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah rumus umum dilatasi sejajar dengan sumbu Y. Artinya yang ini itu juga merupakan transformasinya adalah dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skalanya K. Kalau di sini K, maka di sini dengan skalanya 3. Ya. Nah, jadi Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 yang ini didilatasi sejajar dengan sumbu Y ya dengan skala 3. Maka akan menghasilkan grafik yang ini. Jadi begitu pembahasan untuk bagian B. Selanjutnya bagian C. Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 menjadi grafik Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 plus 2. Caranya sama dengan pada poin A dan B, saya kerjakan dari yang hasilnya dulu. Ini hasilnya berarti untuk membedakan dengan persamaan awal, maka yang hasil ini saya beri
tanda absen ya. Jadi di sini Y-nya saya tulis Y absen sama dengan X-nya saya tulis dengan X absen. 2 pangkat X absen plus 1 ya, plus 2. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya plus 1 di sini artinya adalah berdasarkan sifat eksponensial, artinya di sini 2 pangkat 1. Jadi di sini saya turunkan plus 1-nya ke dalam bentuk 2 pangkat 1. Buka kurung 2 pangkat X absen tutup kurung. Ya. Kembali lagi ke soal yang 3A. Tadi kan di sini 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat X1. 2 ini tidak bisa dikalikan dengan 2. Ya. Kita ini mirip dengan yang soal yang nomor 3 tadi. Ya. 2 ini tidak bisa dikalikan dengan 2 ini tidak bisa dikalikan dengan 2 yang ini. Tetapi 2 ini kalau ingin digabung dengan 2 pangkat X absen ini harus menjadi pangkatnya. Pangkat 2 ini ya, yang diambil. 2 pangkat 1 ini kan pangkatnya, yang 2 ini pangkatnya kan 1. Maka 1 ini diambil, itu diletakkan di pangkatnya. Bukan 2 dikali 2, salah. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk membuktikan bahwa soal yang nomor 3 tadi, kalau seandainya kalian mengalihkan langsung dengan angka yang di bawahnya ini, salah. Jadi seperti itu cara pengerjaan eksponensial. Jadi seperti itu. Kembali lagi, 2 pangkat 1 itu nilainya sama dengan 2. Jadi di sini kita peroleh Y absen sama dengan 2 dikalikan buka kurung 2 pangkat X absen tutup kurung ditambah 2. Nah, selanjutnya di sini kita perhatikan. Di sini koefisien dari 2 pangkat X ini 1 ditambah 1. Sedangkan di sini koefisien dari 2 pangkat X absen ini 2. Kemudian ditambah 2. Nah, berarti kalau mau dijadikan ke bentuk yang sejenis awal ini, artinya 2 ini kita keluarkan. Sehingga kalau 2-nya kita keluarkan, maka yang ini akan menjadi 2 pangkat X absen, sedangkan yang ini plus 2 ini akan menjadi plus 1. Karena 2-nya ini dikeluarkan. Nah, kita cek apa sama nilainya. 2 dikalikan 2 pangkat X absen itu hasilnya ini. 2 dikalikan 2 pangkat X absen. Sedangkan 2 dikalikan plus 1 menjadi plus 2. Jadi yang ini perhitungannya sudah sama ya dengan yang di atas. Jadi perhitungannya ini benar. Nah, selanjutnya 2 ini saya pindah ke ruas kiri. 2 posisi perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh setengah Y absen sama dengan 2 pangkat X absen plus 1. Nah, di sini sudah bersesuaian atau sejenis dengan fungsi awal, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X plus 1. Ya. Di sini 2, ini 2, di sini X absen, di sini X plus 1 plus 1. Sedangkan di sini yang berbeda terletak di Y absennya, yaitu setengah Y absen itu sama dengan Y. Jadi kita peroleh X absennya ini sama dengan X. Karena pada posisi X ini sama. Ya, semuanya. Sedangkan setengah Y absen ini nilainya sama dengan Y. Yang ini sama dengan ini. Kemudian 2 posisi pembagian atau ada di bawah. Kalau saya pindah ke ruas kanan, maka ada di posisi perkalian. Dari pembagian atau di bawah pindah ke ruas kanan akan ada di posisi perkalian atau terletak di atas. Sehingga di sini kita peroleh Y absennya sama dengan 2Y. Jadi di sini kita peroleh X absen sama dengan X dan Y absen sama dengan 2Y. Kita kembalikan ke bentuk matriks. Sehingga di sini kita peroleh X absen Y absen sama dengan X 2Y. Yang posisi atas, baris atas, X absen sama dengan X. Yang ini. Sedangkan pada baris kedua Y absen sama dengan 2Y. Yang ini. Kalau sudah seperti ini, kita ubah ke dalam perkalian matrik transformasinya dengan XY. Ternyata diperoleh ini matrik transformasinya. 1 dikalikan X
0 dikalikan Y 0. Berarti X ditambah 0 hasilnya X. Kemudian 0 dikalikan X 0 ditambah 2 dikalikan Y 2Y. 0 ditambah 2Y berarti 2Y. Berarti matriksnya sudah benar ya. Nah, kalau matriks berbentuk seperti ini artinya adalah dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skala K. Ini rumus umumnya. Sama kan? Ini 1, ini 0, 1, 0, 0, 2, 0K. K-nya ini berarti 2. Jadi skalanya ini 2. Ini adalah rumus umum dari dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skala K. Mirip dengan yang ini, persis. Artinya, transformasi yang terjadi pada bagian C ini adalah dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skala 2. Kenapa? Karena rumusnya sama dengan rumus umum pada dilatasi sejajar dengan sumbu Y dengan skala K. Jadi Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 yang ini didilatasi sejajar dengan sumbu Y berdasarkan rumus ini ya dengan skala 2 karena K-nya itu bernilai 2. Jadi ini pembahasan untuk bagian C. Demikian pembahasan latihan 1.3 nomor 1 sampai 4 halaman 33. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.